Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Dasar kajian kita pada malam hari ini surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat ke-16. Ali Imran, surat ketiga, ayat yang ke-16. Halaman 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yaitu orang-orang yang yaquluna, mereka berkata dalam doa mereka, Rabbana, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami aman, kami telah beriman, maka ighfir lana, ampunilah dosa-dosa kami, wa qina, dan peliharalah kami dari azab neraka. Kajian kita tempo hari ayat yang ke-17-nya tentang sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Sekarang sebagaimana yang telah kita sebutkan dulu, kita kembali menuju kepada ayat yang ke-16-nya, memahami apa kandungan doa yang terdapat dalam ayat 16. Perlu kita ketahui bahwa di antara adab agar doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dianjurkan dan disukai bertawassul. Itu bertawassul dengan memakai nama-nama Allah, juga bertawassul dengan nikmat Allah berupa keimanan dan amal saleh. Di sini terdapat kedua. Rasanya tidak salah kalau kita ingatkan kembali apa itu tawassul, sekedar mengingatkan. Untuk gampangnya kita pahami bahwa tawassul itu adalah memakai sarana agar tercapai atau dapat diperoleh apa yang diinginkan, apa yang dimaui. Sarana yang pakai itu namanya wasilah, memakai jalan, sarana untuk mencapai maksud dan tujuan, supaya maksud dan tujuan dapat diraih. Memakai jalan itu, memakai cara itu atau sarana itu namanya tawassul. Bertawassul, berwasilah, memakai jalan, memakai sarana. Nah, kita diperintahkan bertawassul dalam berdoa. Kalau kemarin kita pelajari, hendaknya kita yang berdoa ini mencari waktu-waktu yang terbaik. Lebih-lebih ketika minta ampun, mencari waktu-waktu yang paling bagus untuk memohon ampun kepada Allah. Salah satunya di waktu sahur, ayat 17 kemarin. Sekarang kita jemput lagi ayat 16 yang kemarin kita tidak pelajari.
Bertawassul dengan nama Allah itu perintah. Kita tandai surat ini. Sejenak kita balik surat Al-A'raf, sejenak saja. Al-A'raf surat ke-7 ayat 180. Surat ke-7 ayat 180. Halaman 174. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Walillah, milik Allah, punya Allah al-asmaul husna, nama-nama yang paling indah, yang sudah sampai kepada puncak kebagusan dan keindahan. Husna, nama-nama Allah al-husna itu banyak, tidak terbatas. Sebagian ada yang diberitahu kepada kita melalui kitab dan sunnah nabinya. Sebagian ada yang hanya diberitahu kepada Nabi dan Rasul. Sebagian disimpan, hanya Allah saja yang tahu. Nah, kita harus meyakini, mengimani Allah memiliki nama-nama. Melalui nama-nama itu kita dapat mengenal siapa Allah. Karena nama-nama Allah itu mencerminkan, menggambarkan siapa Allah. Namanya ma'rifah dengan nama Allah. Bahkan ulama menyatakan, ulama tauhid, belum bisa dikatakan seseorang itu beriman kepada Allah dengan sebenar-benar beriman sebelum dia mengimani 4 hal. Iman kepada wujud Allah, wujud adanya Allah. Iman kepada rububiyah Allah, Allah itu sebagai Rabb. Iman kepada uluhiyah, Allah itu sebagai ilah yang disembah, yang ibadah. Iman kepada asma dan sifat Allah. Jika salah satu daripada keempat itu tidak ada, maka keimanannya tidak dianggap cukup. Kemudian yang kita tuju di sini adalah fad'uuhu biha. Kita perhatikan satu-satu kalimatnya. Fad'uuhu biha. Fa maka oleh sebab itu, karena Allah itu memiliki nama-nama al-husna, ud'uuhu, berdoa, memintalah kamu kepadanya, kembali kepada Allah. Fad'uuhu, maka berdoalah kamu, memohonlah, memintalah kamu kepadanya Allah yang memiliki nama-nama itu, biha, dengan mempergunakan, memakainya nama-nama. Kita ulang lagi sepintas supaya tertangkap bagi saya. Fad'uuhu biha, karena Allah itu memiliki nama-nama yang disebut dengan al-asma'ul husna, maka oleh sebab lantaran karena itu, ud'u, berdoalah kamu, memintalah kamu, memohonlah kamu kepadanya Allah yang memiliki nama-nama itu, biha, dengan mempergunakan, memakai nama-nama itu. Ha itu balik kepada al-asma'ul husna. Sedikit kita garis bawahi tentang bi.
biha, kata bi. Bi itu salah satu maknanya di antara maknanya yang 13 adalah isti'anah. Isti'anah, minta tolong, alat yang dipakai. Kami datang ke sini dengan oto, bi oto, berarti dengan memakai oto. Tanpa oto tidak sampai ke sini. Jadi kata bi di sini adalah alat. Minta tolong melalui oto lah. Saya melihat, membaca dengan kacamata, bi kacamata. Tanpa kacamata, mata saya sudah mulai kabur. Tulang saya sudah mulai rapuh. Rambut saya sudah mulai masuk dunia putih. Bi. Bi-nya ba al-isti'anah. Alat. Supaya tiga contoh itu sejalan. Dalam bahasa orang sananya, kalau tidak salah, katabtu bil qalam. Saya menulis bi dengan pena. Jadi pena itu alat. Dengan pena, dengan mempergunakan bantuan pena. Mudah-mudahan duduk bi. Fad'uhu biha, maka berdoalah kamu, memohonlah kamu kepada Allah itu, di mana Allah memerintahkan kamu untuk berdoa kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, memintalah, memohonlah, mengadulah kamu kepada Allah yang memiliki nama-nama itu, biha dengan dengannya nama-nama itu. Sebutlah nama-namanya. Serulah dia dengan menyebut nama-namanya. Jangan ya Allah, ya Allah, ya Allah, betul, tapi tambah dengan nama-namanya yang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Namanya bertawassul dengan nama. Itu perintah. Bahkan dalam doa ketika kita ditimpa oleh gundah gulana, sedih dan duka, doanya pakai nama-nama Allah. As'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak. Allahumma inni 'abduk wa ibnu 'abdik wa ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk. As'aluka bikulli ismin, aku memohonnya, aku meminta dengan semua nama-nama, bikulli ismin, dengan semua nama-nama yang engkau punya, yang engkau miliki, yang dengan nama-nama itu engkau namai dirimu, ya Allah. Itu doanya. Doa ketika seorang mengalami kedukaan yang mendalam, al-makruh, ditimpa oleh suatu kedukaan mendalam, justru diminta dengan nama-nama Allah. Aku meminta, memohon kepada Allah, ya Allah, dengan semua nama-nama. Sebagaimana kita jelaskan tadi, Allah memiliki banyak nama, bukan 90. Bukan 90 itu yang populer. Saya punya nama 90, tapi bukan semuanya 90. Saya mempunyai buku 4 buah, berarti bukan semua buku. Tapi kalau saya bilang buku saya semuanya 4 buah, baru saya punya buku 4 buah, bukan berarti tidak ada buku yang lain. Sebenarnya ini Allah memiliki nama-nama, Allah mempunyai nama-nama 90, bukan hanya 90.
Nah, kita diperintah makin banyak nama Allah yang kita sebut, makin sering Allah kita sapa melalui namanya, keterkabulan doa makin kuat. Seterusnya begitu. Itu satu. Kalau sudah duduk, kata-kata biha dengannya. Jadi marja' damirha ke al-asma. Nya apa? Nya nama-nama. Maka rasanya tidak apa-apa kita kembali lagi kepada surah Ali Imran tadi. Ali Imran surat ketiga ayat 16. Bunyinya, ciri-ciri orang-orang bertakwa yang dijanjikan oleh Allah balasan terbaik itu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di situ ada pasang-pasangan yang suci kan, di samping keridhaan Allah. Ayat ke-15-nya, siapa orangnya? Yaitu ciri-ciri sifat-sifat orang ini adalah alladzina yaqulun, itu orang-orang yang berkata, berucap dalam doa mereka, Rabbana. Rabbana itu berarti kita memohon kepada Allah melalui namanya Rabb. Jangan lupa, Rabb itu nama Allah. Cuma kalau tidak kita lihat dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, kumpulan nama-nama Allah yang 99 itu tidak ada di situ Rabb. Tidak ada. Padahal Rabb salah satu Rabb nama Allah. Sering dalam doa yang tercantum dalam Quran diawali dengan Rabb. Rabbana Rabbi. Karena sifatnya pengaduan dan permintaan. Apa itu Rabb? Ya, Rabb itu kan sebagaimana yang telah kita pelajari juga. Di samping yang mencipta, yang memelihara, yang menjaga, yang mendidik, yang mengasuh, yang memperbaiki, yang mengurus, yang mencukupi. Itulah Rabb. Nanti tarbiyah, pendidikan, fakultas tarbiyah, fakultas pendidikan. Kenapa? Rabb itu mana? Pendidik, pengasuh, pembimbing, yang memperbaiki kita supaya bagus secara kesan. Rabb. Salah satu nama Allah Rabb. Tarbiyah Allah, didikan Allah, penjagaan Allah, pemeliharaan Allah, pengawasan Allah, pelindungan Allah. Bagi dua. Ingat, salah satu daripada macam-macam tauhid menurut sebagian ulama adalah tauhid rububiyah. Meyakini dengan segenap keyakinan, tidak sumbing sedikit pun juga, bahwa Allah itu adalah Rabbul Alamin, pencipta, pemelihara, penjaga, pelindung, pendidik, pengasuh alam semesta. Rabb. Nah, rububiyah Allah dibagi dua. Ada yang sifatnya ammah, umum, ada yang sifatnya khassah. Yang umum itu adalah li jami'il khalaik,
semua makhluk mendapatkan tarbiyah Allah, pengasuhan Allah, pemeliharaan Allah, penjagaan Allah, perlindungan Allah. Semuanya dicukupinya, diaturnya, diperbaikinya semua. Itulah makna Rabbul Alamin. Berarti Rabbul Alamin semuanya yang ada di alam semesta berada di bawah tarbiyah Allah, pengasuhan Allah, didikan Allah, pemeliharaan Allah, penjagaan Allah, pengayoman Allah. Dan berada di bawah tanggung jawab Allah untuk mencukupi kebutuhannya. Namanya ammah, umum. Yang kedua adalah khassah. Apa khassah? Spesial bukan untuk semua makhluk, tapi li auliyaihi, kepada hamba-hambanya yang khusus. Hamba-hambanya istimewa itu para wali-wali. Itu penjagaan khusus, pemeliharaan khusus, bantuan khusus, dan pemberian khusus, di antaranya pengabulan doa. Pengabulan doa dan perbaikan, bimbingan khusus, arahan khusus, didikan khusus untuk kebaikan hambanya itu dunia dan akhirat. Ini namanya khassah. Tidak semua isi alam dapat tarbiyah khusus daripada Allah. Yang akan diberinya tarbiyah khusus, didikan khusus, arahan khusus, perlindungan khusus, penjagaan khusus, segala macam khusus adalah hamba-hambanya yang menjadi walinya. Siapa wali Allah? Orang-orang beriman. Wali-wali Allah itu orang beriman, orang bertakwa, orang yang taat, yang patuh, yang tunduk kepada itu nama wali Allah. Bukan wali itu yang terbang tanpa sayap, yang salat ke Makkah Jumatnya berjalan atas air tidak basah, memegang api tidak kebakar, ditusuk orang dengan pisau tidak tabuk, itu lain masalah. Itu khas. Yang kita minta dengan menyapa Allah melalui doa ini Rabbana, berarti kita minta tarbiyah khusus. Wahai Rabb kami, Rabbana. Kata Rabbana itu kan pangkalnya ya Rabbana, dibuang ya. Asal katanya pakai ya Rabbana, dibuang, dihazafkan kata ayanya supaya hilang kesan jarak itu. Tidak ada jarak lain. Kalau masih pakai ya masih ada jarak, dibuang. Iya. Oi biai, jauh biaya. Oi biai, oh mandi. Gua mak masih jauh. Tapi kalau mak dekik. Itu ilustrasinya seperti itu. Ini dibuang ya menjadi Rabbana. Sebenarnya isinya wahai Rabb kami. Itu makanya orang terjemahkan kalau bahasa kita wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami. Rabb. Kenapa Rabbana? Inilah dinisbahkan kepada Rabbana, kepada Rabbi, menunjukkan kita punya Rabb. Kita mempunyai Rabb. Contoh, qul a'udzu birabbin nas. Mana yang lebih berkesan dibanding dengan qul a'udzu birabbil alamin? A'udzu birabbin nas, kemudian a'udzu birabbil alamin. Mana yang lebih berkesan maknanya? Yang lebih terasuk. Saya Ibnu Katsir menceritakan saya. Kalau Rabbin Nas tarasuk,
Taraso bahasa kita mempunyai Rabb, mempunyai pemelihara, pengasuh. Bukan alam. Walaupun dia Rabbil Alamin tapi terasa. Wahai bapakku, wahai bapaknya anak-anak. Memang dia bapak anak-anak, anaknya 9,5. Tapi baca wahai bapakku, wahai suamiku, berbeda. Karena itu dinisbahkan langsung kepada kita. Ya Rabbana, wahai Rabb kami. Taraso kita punya Rabb. Ada Rabb kita, ada pemelihara, ada penjaga, ada pelindung, ada yang akan mencukupi, ada yang akan mengarahkan, ada yang akan mendidik, ada yang akan mengasuh, ada yang akan memperbaiki kita. Ada yang akan memperhatikan kita saat ke saat. Mengadu kepadanya. Rabbana. Itu punya. Rabb itu nama Allah. Rabb itu nama Allah. Rabbana. Namanya bertawassul dengan nama Allah, Rabb. Kenapa Rabb kita baca? Kalau Rabb kita baca tentu arahnya asuhlah kami, didiklah kami, peliharalah kami, jagalah kami. Saya ingatkan, kalau bapak, ustaz, nyik yang ada sekarang, misalnya membaca Ya Tawab, arahnya kemana? Ya Tawab, kemana arahnya? Taubat. Ya Fattah, kemana arahnya? Ada yang tersumbat, ada yang tertutup, ada yang terhalang, ada yang terhambat. Minta dibukakan, termasuk membukakan panganan, membukakan hati, membukakan segala macam hal yang tertutup bagi kita. Ya Fattah, arahnya kepada buka. Kan begitu? Kalau ya Karim, tentu arahnya kepada agar dia menganugerahkan kemuliaan atau kemurahannya. Karim maknanya murah juga ya, mulia juga. Ya Karim. Kalau kita baca Rabbana, kemana arahnya? Didiklah kami, asuhlah kami, bimbinglah kami, arahkan kami, cukupi kami, perhatian kami, lindungi kami. Kami butuh ini, kami butuh ini, kami butuh ini. Cocoknya Rabb. Makanya kata guru-guru kita, sekali-sekali jangan cukup cengkak janjian sebenarnya. Lari. Ruben. Nikmatilah ya Rabb. Ya Rabb. Ada Rabb. Nikmati sekali Rabb. Kita sedang menyeru, sedang memanggil, sedang memohon kepada Rabb kita. Itulah. Itu Rabb. Nanya kami, boleh tak tukar dengan Rabbi? Iya, janganlah tukar-tukar. Kok tukar sih? Aku sadolahnya kok. Tentang santiang mau salah ketukar sadolahnya. Kalau berarti kita tidak egois, kita ingin membawa siapa saja. Saya, Anda, orang yang di belakang saya dan yang berada di depan saya, keluarga saya, anak-anak saya, famili saya, masyarakat saya, semua makhluk Rabbana. Karena dia kan Rabb semua, Rabb kita semua. Rabbana. Duduk satu. Ada yang protes? Kan belum keluar hasil pemilu, untuk apa diprotes saya? Rabbana. Kata Rabbana, bertawassul dengan nama Allah, yaitu Rabb, ya kan? Apa yang dikehendaki kalau kita bertawassul dengan Rabb? Tentu pemeliharaan, penjagaan, perlindungan, didikan, asuhan, kecukupan, dan perbaikan. Pokoknya itu yang Rabb. Kemudian setelah itu innana amanna. Innana amanna.
Kata-kata inna takkid, penguat, dikuatkan dengan inna. Orang-orang terjemahkan dalam bahasa kita inna itu sesungguhnya, kan terjemah bahasa kita. Kalau anna bahwasanya, kalau inna sesungguhnya, itu terjemahan bahasa kita. Fungsinya apa? Menguat sesungguhnya, menguatkan. Sesungguhnya kami, ini namanya dilalah ala quwati imanihim, menunjukkan kepada kekuatan iman mereka. Dan kesucian kemurnian tauhid mereka daripada syirik dan kebimbangan. Kenapa kata inna? Sesungguhnya kami ini benar-benar beriman. Kan menunjukkan kesungguhan, menunjukkan kekuatan iman, kebersihan, kesucian tauhid mereka daripada kekotoran syirik. Kami sungguh-sungguh beriman, kami tidak syirik, kami tidak berbilang, tidak ragu. Amanna, beriman, aman. Beriman dengan keimanan yang benar, termasuk beriman kepada Rasul dan apa saja datang daripada Allah dan Rasul. Ini namanya tawasul kedua. Itu tawasul dengan iman. Kita disukai bertawasul kepada sesuatu yang Allah senangi, yang Allah cintai. Allah senang, Allah suka. Kita sebut-sebut nikmatnya, kita panggakkan nikmatnya itu kepada dia. Wa ma bi ni'mati rabbika hadis. Iman itu nikmat tertinggi. Tidak ada di atas lagi. Nikmat tertinggi kita sebut-sebut, kita baca-baca. Kalau bahasa kami ya Allah, anugerah nikmat keimanan yang telah Engkau beri kepada kami, lah kami pakai, kami pegunungan samara badaso di kami, berpangkat kepada Allah. Engkau kan telah memberikan kepada kami iman, anugerah semata-mata daripada Allah. Iman itu tidak diusahakan, itu semata-mata anugerah. Iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, ya Allah, kami sudah nikmati, kami bersyukur. Dengan iman itulah kami hidup, di atas iman itulah kami hidup. Badaso benar di kami, dan kami sebenarnya iman. Jadi memakai nikmat Allah, bertawasul dengan nikmat Allah. Kalau bahasa kami sedang cai, kalau iman juga kami pakai. Tualai, tambah cai ya. Ini tahu cai, tambah sedikit lagi, tambah sedikit lagi, tambah yang lainnya lah. Di samping kami telah beriman, ada lagi ya Allah. Apa lagi ini? Dan itulah kami pakai, dan itulah kami pakai, lah kami pada semua, lah kami pergunakan luar biasa Allah. Alai, minta lagi, amanah. Dan itu namanya a'zamul wasail, tawasul yang paling agung. Itu dengan sesuatu yang apa yang Allah cintai. Bertawasul seorang hamba kepada Allah dengan apa yang telah Allah anugerahkan berupa iman dan amal saleh. Apa ini? Kami telah beriman. Iman itu tawasul, menyatakan. Kedua tawasulnya, pertama menyebut nama Allah Rabb, kedua iman. Ya.
Kemudian setelah itu baru masukkanlah proposal kita. Proposal yang kita masukkan? Mohon ampun. Makanya pakai fa. Faghfir lana. Apa fa? Lantaran sebab kami telah beriman, wahai Rabb kami, maka oleh sebab itu ampunilah dosa kami. Maka menjadilah fa itu lisababiyah, sebab, lantaran karena kami telah beriman, dan iman yang telah Engkau anugerahkan itulah kami pegang erat-erat, kami pacik tegur-tegur, kami jadi engkau hulu kelelok, patungke ketika berjalan, suduah ketika di malam hari, pacik erat-erat. Maka oleh sebab itu ampuni kami. Namanya sebab, dan itu menjadi penyebab diampunkannya dosa. Kenapa? Setiap kali bertambah kokoh iman, bertambah mantap iman, bertambah teguh iman, itu sebab terampunkannya dosa lebih besar. Makin kuat iman seorang, makin mantap, makin teguh, maka dosa-dosanya makin cepat diampuni. Itu makanya disangkutkan kepada iman, lantaran karena sebab kami telah beriman, yaitu iman yang telah Engkau berikan itu kami pelihara, kami jaga, maka ampuni kami. Baru masuk jadam tu. Masuk ke proposal. Jadi tidak boleh tu kita berdoa aku tembak dah lepas langsung. Dah langsung minta mak jenggot. Kiper mendang ke kiper, langsung. Langsung membola aku kan bakil. Kalau nak minta kita apa sih? Ampuni dosa kami, pelihara kami dari neraka. Kan itu yang doa. Tapi sebelum datang ke situ kita ini dulu. Sapa dia dengan nama-namanya. Panggakkan, pamerkan kepada dia pemberian yang telah diberikannya. Jadikan itu menjadi alat untuk meminta yang lain. Alhamdulillah. Menjelang orang selesai azan, kita selesai pula kaji kita sedikit. Maka oleh sebab itu ighfir lana, ampunkan dosa kami. Ighfir. Berkali-kali kita sampaikan ighfir itu asal katanya ghafru. Ma'khudah min ghafru. Ghafru itu adalah as-sitru wal wiqayah. Sitru. Situ tutup, wiqayah jaga, pemelihara. Nah, kita ingatkan lagi mighfar namanya. Mighfar, mim, ghain, fa dan ra, mighfar. Mighfar itu alat yang dipakai oleh tentara untuk menutup kepalanya. Alat yang dipakai oleh tentara untuk menutup kepalanya. Sehingga kepalanya tertutup, sekaligus kepalanya terjaga daripada tombak dan panah. Namanya baju besi, helm baja, mighfar. Kenapa namanya mighfar? Karena mighfar itu asal kata ghafru, menutup dan memelihara. Alat yang dipakai untuk menutup dan memelihara mighfar. Namanya isim alat, mighfar. Maka berdasarkan itu ada ulama memahami maghfiratul dzunub adalah meminta kepada Allah agar Allah menutupi dosa kita daripada pandang orang banyak, supaya jangan termungkar,
sekaligus mau ditutupi, dan juga meminta pemeliharaan daripada akibat dosa. Dua itu fungsi minta ampun. Dua itu fungsinya. Berarti maknanya yaitu, ya Rabb kami, karena Engkau yang memelihara kami, yang mengasuh kami, yang melindungi kami, yang mendidik kami, yang mengurusi kami, dan seterusnya. Sesungguhnya kami sudah beriman sebenar-benarnya. Tentang salah, dosa, khilaf, keliru kami tentu ada. Sekuat apapun iman orang, salahnya ada. Setinggi apapun tingkat ketakwaan orang, dosanya ada. Sesaleh apapun orang, tetap ada salahnya. Tidak boleh ujub. Tidak boleh ujub. Jangan sampai ujub seakan-akan minta-minta kita sudah saleh. Sudah saleh, dah balik dari Makkah. Lawa pakai orang Makkah ini. Sama taman-taman itu, jangan ujub kita. Seakan-akan kita tidak suci. Suci tanpa dosa. Enggak. Jangan seperti itu. Bagaimanapun orang itu imannya, tingginya, ketakwaannya, amalnya, taatnya dan segala macam, tetap selaku manusia dia punya salah, punya dosa, punya khilaf, punya keliru, karena dia manusia. Maka oleh sebab itu, ya Allah, kami memang telah beriman, tetapi kami ada salah, ada sah, maka ampuni. Itu ciri orang yang bertakwa yang dijanjikan oleh Allah surga. Yang dijanjikan oleh Allah surga. Faghfir lana dzunubana. Kata-kata dzunub di sini mencakup, meliputi dosa kecil dan dosa besar. As-saghair wal kaba'ir, mencakup dosa kecil dan, jadi ampuni, maka ampunilah untuk kami, bagi kami dosa-dosa kami yang besar-besar dan yang kecil-kecil. Sadu alaih. Semua. Kaji kita sampai di situ. Tidak boleh tamat kaji malam ini. Kalau tamat kaji kita malam ini, tidak ke sini kita lagi. Semoga ada faedah dan manfaatnya untuk kita bersama. Yaitu diantara adab-adab berdoa adalah berwasilah, bertawasul dengan nama Allah dan amal saleh, atau dengan nikmat yang telah Allah berikan. Semoga ini mendapat petunjuk kita daripada ayat ini dan penjelasan ulama. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.